ya menjaga lututnya tidak kolap, untuk menjaga engkelnya tidak drop, maka kemudian mungkin butuh kafo seperti ini ya, atau seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam ya. Ini ankle foot orthosis atau kafo. Bahkan kadang-kadang kalau cederanya itu tinggi, parapleginya tinggi, mungkin dia butuh HKFO. HKFO itu hip knee ankle foot orthosis. Kalau HKFO di sini nanti ada engsel sendi hipnya, terus nanti ada korsetnya yang kemudian di raketkan di lower trunk atau di daerah perut. Ya. Itu walaupun T5 yang dipakai juga hanya kafo ya. Hipnya itu dijaga supaya tidak kolap. Kolapnya itu biasanya adalah ke arah fleksi dengan cara hiperekstensi seperti ini ya. Maka hipnya ini sudah menguji. Tapi kalau dia tidak hiperekstensi, maka kemudian tangannya yang bertumbuh di walker itu harus menahan berat itu lebih banyak ya. Untuk lebih ringan itu dia hiperekstensi seperti ini. Nah ini kafo. Kafonya di sini ada engselnya yang bisa difleksikan. Jadi misalnya dia duduk, maka kemudian ini bisa ditekuk seperti ini. Kalau itu kan enggak. Itu apa ya? Tegang lurus terus ya. Lurus terus. Mungkin juga kalau lututnya ada gerakan ya, misalnya quadricepsnya ada tersisa gitu ya, atau hamstringnya ada tersisa, mungkin lututnya nggak perlu dikunci pakai kafo, sehingga kemudian yang diperlukan mungkin hanya AFO saja untuk mencegah drop footnya. Nah seperti ini AFO. Pak, walaupun itu sudah memakai krek tetap harus pakai ini, iya. Ya. Dia memakai krek memang walaupun dia kuat ya bisa membawa tubuhnya dengan kedua tangannya. Tapi kan harus menunggu berat badan juga. Ya. Nah kalau menunggu berat badan kemudian kolap, ya lututnya ataupun ankle-nya, itu kan nanti dia tidak bisa berjalan walaupun dia sudah memakai dua krek, sehingga tetap butuh. Nah kadang-kadang orang memakai kafo itu kemudian merasa nggak efektif, harganya mahal, mungkin juga terlalu beratnya ini ya, tapi yang ringan juga sebetulnya ada. Terus kemudian juga pasiennya mungkin atrofi atau mungkin malah gemuk karena banyak inaktifnya. Ini kan kemudian nggak bisa digunakan kalau ekstremitasnya jadi kurus atau jadi gemuk, sehingga mubadir. Dan gunanya juga hanya dipakai untuk membantu latihan, ya, bukan membuat pasien bisa berjalan beneran. Nah sehingga kemudian banyak pasien yang mengatakan seperti ini nggak praktis, nggak efektif, nggak efisien antara harganya dengan manfaatnya, ya seperti itu. Sehingga seperti yang dilakukan di rumah sakit ortopedik sini, itu dulu ada bangsal paraplegi ya, tapi nggak tahu sekarang. Nah itu setiap pasien pulang, maka kemudian dibawain dua krek dan kemudian back slap. Anda tahu back slap? Ya. Jadi back slap itu bentuknya bisa seperti ini ya. Ini dipotong di sini. Tapi kemudian panjang, mulai dari lipat pantat sampai ke atas sendi ankle, panjang. Kalau kita membuat sendiri, itu kemudian bisa kain panjang begitu, kemudian dikasih
tempat untuk memasukkan bilah bambu atau bilah besi seperti ini. Ini ada besinya di dalam. Ya. Kenapa kok tidak kayu utuh, Pak? Kalau kayu utuh kan ini nggak bisa terlipat. Ini kalau bilah-bilah seperti ini bisa terlipat sehingga bisa fleksibel mengikuti bentuk tungkainya. Ya, mungkin sampai 5 atau 6 bilah gitu ya, panjang gitu. Nah, terus kemudian dipakaikan di belakang sini, ya, ditelakupkan mungkin sampai separuh, menutupi separuh bagian belakang sini, ya, dan bisa mengikuti kontur bentuk tungkai ya, karena bilah-bilah seperti tadi. Nah, setelah itu kemudian di elastic banded. Setelah ditaruh di belakang sini, ya elastic banded semua. Maka kemudian itu sudah memberikan efek ini pada lututnya, kuncian pada lututnya. Jadi back slap itu fungsinya adalah untuk mengkakukan lututnya, ya. Jadi dipasang di belakang, kemudian di elastic banded. Mungkin butuh 2 elastic banded atau 3, ya, untuk semua bisa terelastic banded. Kemudian untuk avonya itu kemudian sederhana, dia pakai sepatu, terus kemudian elastic banded ditalikan di sini, tidak sampai habis ya, masih ada ujungnya, diseloboke, kemudian ditarik ke atas, sehingga kemudian ini menjadi dorsifleksi, ya, ditarik ke atas ini, kemudian sampai di atas lutut, kemudian elastic banded yang di atas lutut itu kemudian diputar seperti ini sehingga mengunci. Nah, sehingga kemudian di sini elastic bandednya tegang, narik ini. Nah, ini berfungsi untuk pelantar stop, mencegah supaya tidak terlebur. Jadi sederhana seperti itu, ya, tidak pakai kafu. Jadi pakai back slap, elastic banded, pelantar stop. Terus kemudian latihan berjalan. Jadi setiap pulang pasien itu diberi back slap 2, terus kemudian 2 keras, ya, dan kemudian diajarkan berjalan. Apakah itu nanti mesti bisa? Mungkin tidak. Walaupun dia tidak sembuh, tetap pasien paraplegi itu wajib latihan berdiri dan berjalan. Kalau tetraplegi wajib latihan berdiri. Ya, nah, untuk apa? Tadi sudah. Kalau bisa sembuh, ya lebih baik. Ya, tapi kalaupun nggak bisa sembuh, tetap harus dilakukan latihan ini. Karena kalau tidak dilakukan, maka terjadi tadi osteoporosis dan lain-lain. Nah, pengaturan ketinggian keret itu bisa diatur, tinggi pegangannya di sini, kemudian ketinggian keretnya bisa dinaik turunkan di sini. Dimana tinggi yang baik itu adalah untuk pegangannya setinggi apa kemarin pada waktu kita melatih pasien stroke dengan tongkat. Pegangannya setinggi trochanter major atau setinggi pergelangan tangan. Nah, ini pas ini, pergelangan tangan, trochanter major. Nah, ini trochanter major. Atau pada waktu dipegang membentuk sudut 15 derajat di sendi siku. Ya. Kemudian ketinggian keretnya pada waktu diposisikan siap berjalan seperti ini, yaitu kurang lebih 10 cm ke lateral, 10 cm sampai 15 cm ke depan, 15 cm ke lateral, sehingga kemudian dibentuk vektornya di sini, jatuhnya kurang lebih di sini. Ya, pada waktu diposisikan seperti ini, maka kemudian di sini masih tersisa minimal 2 jari dengan ketiak. Nah, ini
juga pas untuk saya ya, minimal 2 ketiak. Ini mungkin 3 jari masih ada ini, 3 jari, minimal 2 jari. Jadi nggak boleh ini nempel di ketiak ya. Nah seperti ini pas. Nah kalau sudah pas seperti ini, sudah memakai back slap dan plantar stop atau memakai kapo, maka kemudian latihan berjalan dimulai. Pakai metode berjalan yang mana? Ada banyak, ada metode shuffle, diseret, metode swing. Metode swing itu diayun, berarti kakinya. Ada swing to, diayun tidak melampaui keret atau di belakang keret. Ini swing to. Kalau dia melampaui namanya swing through. Ya. Jadi shuffle, swing. Yang ketiga metode point gate. Point gate ada 2 point, ada 3 point, ada 4 point. 2 point gate. 2 point gate sesisi. 1 2 1 2. 2 point gate sesisi. Jadi kaki dan keret bareng. Ya. Kalau tidak bareng jadinya 4 point gate. 4 point gate sesisi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah selain ada sesisi, ada juga bersilangan. 2 point gate bersilangan. 1. Jadi bersilangan antara keret dengan kakinya yang maju ini bersilangan, tidak sesisi. 1 2 1 2. Kalau tidak bareng jadinya 4 point gate. 4 point gate bersilangan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Tahu ya bedanya 2 point dan 4 point. Ada yang sesisi, ada yang bersilangan. Terus ada 3 point. Ya, 3 point berarti 1 2 3. 1 2 3. Enggak gini Pak, 1 2 3. Ya, ya. Point gate itu melangkah. Ini kan shuffle swing. Ya, point gate itu melangkah. Artinya melangkah. Nah, biasanya pertama kali latihannya di parallel bar. Ya, karena parallel bar itu kemudian lebih aman. Karena pasiennya bisa bersandar di parallel bar. Ya, kalau capek kemudian bisa segera diambil stool kemudian ditaruh di tengah parallel bar, pasien disuruh duduk. Ya, aman. Nah, kalau parallel bar bisa biasanya diteruskan dengan memakai walker. Kalau walker bisa diteruskan pakai keret ketiak. Kalau ketiak sudah bisa pakai keret Kanadian atau keret elbow ya. Seperti itu. Kalau memakai walker, bagaimana cara melatih berjalannya? Sama. Ketinggiannya juga sama tadi ya, cara mengukur ketinggiannya. Trochanter mayor, pergelangan tangan atau waktu dipegang sikunya 15 derajat fleksi. Maka kemudian sama memakai kapo, sama metode shuffle, metode swing to, metode swing through mungkin nggak bisa ya, gininya bisa tapi ngangkat walkernya jadi kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin juga bisa ya, dia akan seperti ini dan kemudian ya.
Tapi biasanya tidak kita ajarkan swing. Terus metode point gate, ya ini walkernya fleksibel ya, bisa 2 point, 4 point bisa 2 point gate bersilangan, 1 2 1 2 ya. Sama ya, entah kita pakai parallel bar, entah pakai walker, entah pakai kerat, pola jalannya sama. Oke, kita lihat lagi di bukunya. Nggak kelihatan nih malah. Oh iya. Seperti itu. Nah, yang di belakang ini pakai kanan kiri. Enggak. Soalnya gue biasa ya. Ini pakai 3 point gate ya, yang belakang ini jalannya. Dua maju bareng, kemudian kaki kiri, kaki kanan. Tapi kadang-kadang